Alhamdulillah. Wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sidang Jum'ah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, di mana di khutbah Al-Jum'ah telah kita jelaskan bagaimana wajibnya cinta kepada Rasul dan bagaimana konsekuensi orang yang mengaku mencintai Rasul menghidupkan sunnah-sunnahnya, mematikan kebid'ahan yang ada. Dan kita jelaskan di mana di sana ada man yaqulu mahabbatur Rasul walakin bil ibtida' walaysa bil ittiba'. Telah kita jelaskan di sana ada yang mengaku mencintai Rasul tetapi menghidupkan kebid'ahan dan mematikan atau malas untuk melaksanakan sunnahnya. Ma huwa sabab al-ghulu fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena cinta yang membabi buta, cinta yang hulu, yang ekstrim kepada Nabi, sehingga masuk kepada kekufuran, kesyirikan, dan kebid'ahan yang nyata. Maka di khutbah yang kedua, kita langsung to the point untuk membahas Maulid Nabi laisa minas sunnah. Pendalilan dari berbagai segi bahwa Maulid Nabi itu bukan dari sunnah Nabi. Maka yang pertama, Maulid Nabi laisat minas sunnah atau laisa minas sunnah. Yang pertama, qad qarrara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi anna kulla bid'ah dhalalah wa dhamma dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa telah ditahdzir oleh Nabi segala perkara yang dinisbatkan kepadanya, katanya suatu ibadah tetapi bukan ibadah, adalah perkara yang buruk, bukan perkara yang baik, bukan bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah, yang ada dhalalah. Maka mana dalilnya? Pendalilan pembatalan bahwa Maulid Nabi bukan dari sunnah. Pertama, Nabi telah mengklaim segala sesuatu yang bukan dari Nabi adalah bid'ah dhalalah walaisat bid'ah hasanah. Karena mereka mengatakan, oh okelah, kalau memang dalil-dalilnya seperti itu, Maulid itu bid'ah, walakin bid'ah hasanah. Min aina hada bid'ah hasanah? Undur ila dalil. Maka lihat kepada dalil. Akhrajahu Imam Muslim an Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang kami baca tadi di muqaddimah khutbah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin Nasa'i wa kulla dhalalatin finnar. Di dalam hadis ini tegas menunjukkan bahwa Maulid Nabi itu bukan dari sunnah. Pertama, ditahdzir perbuatan ini oleh Nabi dengan menyebutkan semua bid'ah itu, perkara yang baru itu sangat berbahaya. Maka kami artikan hadis Jabir tadi. Sebaik-baiknya ataupun sebenar-benarnya ucapan adalah Al-Quran yang tidak ada hoaks padanya. Dalikal kitabu la raiba fihi wa khairul huda hadi Muhammadin. Dan sebaik-baiknya petunjuk mengikuti sunnah Nabi. Wa syarrul umur, makna syarra bermakna asyar, ismu tafdil. Maka seburuk-buruknya perkara adalah apa-apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi dan bukan dari sunnah Nabi, diangkat ini sunnah Nabi, padahal bukan. Itu yang dinamakan dengan muhdatsatil umur. Maka jauhilah dari perkara-perkara yang baru dalam agama, merenovasi dalam agama, innovation. Kalau mobil Innova bagus, namun innovation
in the religion, inovasi di dalam agama itu bid'ah. Muhdatsatul umur, perkara-perkara yang buruk, seburuk-buruknya perkara. Bahkan disebutkan fa inna kulla bid'atin dhalalah, semua yang namanya bid'ah sesat, tidak mengikuti Rasul. Tidak cukup dengan itu, fa kullu dhalalatin finnar, di riwayat An-Nasa'i yang sahih sanadnya seperti dari Jabir juga, dan semua kebid'ahan bermuara di api neraka. Maka ini pendalilan yang pertama, bagaimana mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi, happy birthday untuk Nabi itu adalah sunnah, padahal Nabi telah mentahdzir apa-apa yang datang bukan dari sunnahku dianggap sebagai ibadah. Hati-hati, beware, caution, bahwa itu adalah innovation in the religion. Dia adalah renovasi ataupun pembaruan di dalam ibadah. Ini perkara yang paling buruk. Disebutkan bahkan poin pendalilan membantah mereka yang mengatakan bid'ah hasanah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Disebutkan semua, kullu yufidul umum, memberikan makna umum, semua kebid'ahan itu sesat dan semua kesesatan di api neraka, bermuara di api neraka. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Itu hanya ada ucapan Umar fi sahihain, qala Umar nikmatul bid'ah hadihi, kepada sholat tarawih. Dan sholat tarawih telah ada sunnahnya fi zaman Rasul, kama fi sahihain an Aisyah wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dari dua sahabat ini disebutkan dulu Nabi sholat tarawih 4 hari, di riwayat 3 hari, kemudian ditinggalkan. Ini khasyitu an yufrada alaikum, an yufrida alaikum. Aku takut sholat tarawih sehingga dijadikan nanti wajib bagi kalian, maka aku tinggalkan. Kemudian tertinggal beberapa tahun di zaman Umar, di Sahihain dikisahkan masuk ke Masjid Madinah, kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri, bisa mengganggu bacaan yang lain dan lebih khusyuk. Kata Umar, bagaimana kalau kita kumpulkan fi imamin wahid, semua di Masjid Nabawi imamnya satu, tidak terpencar-pencar. Ini ijtihad dari Amirul Mukminin Umar, yang mana dia min khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Maka akhirnya diperintahkan dijadikan imam Ubay ibnu Ka'ab bi imamin wahid, dan juga boleh diganti dengan Tamim ibnu Aus ad-Dari. Hakada fi zaman Umar. Kemudian difatwakan oleh Umar dan malamnya diperiksa oleh Umar, dijadikan imam satu sesuai dengan perintahnya. Qala nikmatul bid'ah hadihi, senikmat-nikmatnya bid'ah hadihi, salatu at-tarawih. Fil haqiqah salatu tarawih sunnah min Rasulillah. Asalnya dia datang dari sunnah, namun tadinya terpencar-pencar, maka dihidupkan kembali sunnah. Inilah sunnah yang dihidupkan kembali. Hadal makna bid'ah yang hasanah. Ahsan, nikmatul bid'ah hadihi. Ini makna dari bid'ah hasanah. Maknanya sholat tarawih telah dilakukan oleh Nabi, kemudian kita menghidupkannya karena Nabi meninggalkan, ditakutkan diwajibkan atasnya. Adapun orang-orang di zaman sekarang melaksanakan maulid Nabi, dibantah. Oh gitu, ya sudahlah, kalau begitu bid'ah hasanah saja. Dari mana bid'ah hasanah? Dari ucapan Umar katanya. Wa kadzalika bid'ah-bid'ah yang lain dihidupkan, tidak ada waktu untuk membahasnya. Mereka akan mengatakan bid'ah hasanah. Maka ini adalah salah kaprah dalam mengatakan bid'ah hasanah. Ini bantahan yang pertama. Dan bantahan yang kedua, barakallahu fikum, bahwa disebutkan di dalam adillah, segala sesuatu yang bukan berasal dari Nabi kemudian dianggap sebagai ibadah dan lambang supremasi kecintaan kepada Nabi, ibadah, maka dia itu tertolak.
Maka dari sini ya ibadallah, diriwayatkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun." Maka barang siapa seseorang yang melaksanakan suatu perkara yang bukan datang dari ibadah dari Nabi, kemudian menganggap ini ibadah dari Nabi, maka akan tertolak. Maka maulid Nabi jelas bukan dari sunnah. Dari pendalilan hadis ini apa? Semua yang tidak ada landasannya dari Nabi dan dianggap ibadah, tertolak. Maka tertolak amalannya, tertolak pahalanya, dan tertolak ibadahnya. Maka ibadah mereka tidak diterima dan bahkan tidak boleh, karena melaksanakan peribadatan yang dianggap itu perbuatan Nabi, padahal bukan dari perbuatan Nabi. Maka ini pendalilan yang kedua. Pendalilan yang ketiga, bahwa maulid Nabi bukan dari sunnah. Maka festival yang ada dalam setahun ini yang dirayakan oleh kaum muslimin itu dinafikan oleh Nabi, kecuali festival Idul Adha dengan sembelihan dan sholah dan khutbah, dan juga Idul Fitr dengan membayar zakat fitr di malamnya, dan juga melaksanakan sholat Idul Fitr wa Idul Adha. Maka ini semuanya adalah Id lil muslimin dan festival-festival yang diizinkan oleh Nabi. Fa idza kana maulid Nabi minal a'yad as-sunnah, maka Nabi akan merekomendasikannya. Fala hadza sabata fi sunan atau fi musnad Imam Ahmad dan juga Al-Hakim fil Mustadrak dari jalan Hammad an Humaid an Anas ibni Malik. Lama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-Madinah fayahtafiluna al-muslimun biyaumain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadani yauman. Mada? Faqalu ya Rasulullah, yauman ihtafalna bihima kana ayam jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma ay bi Idul Fitr wa Idul Adha. Maka di dalam hadis ini disebutkan di saat Nabi mulai masuk ke Madinah dan tinggal di Madinah, terkejut Nabi dengan kaum muslimin di Madinah melaksanakan festival, melaksanakan pesta 2 hari, yang mana pesta ini ditanyakan oleh Nabi. Maka Nabi pertama membiarkannya. Maka kemudian dikatakan, mahadani yauman, 2 hari yang kalian lakukan festival itu, festival apa? Padahal kaum muslimin mereka hidup di Madinah, berkumpul bersama Nabi, namun melakukan 2 hari yang dianggap hari baik, dianggap hari festival, dianggap hari beribadah. Maka dinafikan oleh Nabi. Apa itu 2 hari itu? Hari-hari di mana dulu kami di zaman jahiliyah melaksanakannya ya Rasulullah, orang-orang Madinah itu. Maka kami melaksanakannya sekarang. Dilarang oleh Nabi dengan dalil innallaha qad abdalahuma lakum bi khairin minhuma. Allah telah menggantikan kepada seluruh kaum muslimin semuanya festival-festival selain dari 2 Id tidak boleh dirayakan, tidak boleh diagungkan. Tidak ada festival-festival Id al-Um wa Id al-Milad dan yang lainnya, hari ibu, ulang tahun, hari besar demikian dan demikian, tidak ada. Maka dinafikan oleh Nabi.
Allah telah mengganti semua festival-festival dengan dua yang lebih baik daripada kedua tadi. Apa itu? Idul Adha wa Idul Fitr. Ini di dalam satu tahun. Dan di dalam setiap minggunya adalah Yaumul Jum'ah. Maka ini perkara yang diagungkan di dalam Islam. Maka wajah pendalilannya mana? Wajah pendalilannya adalah Nabi menafikan kullu a'yad wa kullul ihtifalat. Semua pesta-pesta, semua hari Id, semua hari yang dirayakan, di antaranya Maulid Nabi, dinafikan. Tidak ada kecuali 2 hari Id. Maka ini dalil yang ketiga. Wa hadzal hadis barakallahu fikum diriwayatkan dari Hammad an Humaid an Anas. Hammad ibnu Salamah, imam muhaddis, meriwayatkan dari Humaid at-Tawil min asbatinas dari Anas, orang yang paling kuat periwayatannya dari Anas. Dan dia mudallis, tetapi periwayatannya dari Anas bisa menjadi ittisal karena dia min asbatinas dari Anas. Dan apa kedekatan Hammad an Humaid? Periwayatan Hammad kepada Humaid yang thiqah ini juga kuat. Kenapa? Karena Hammad banyak periwayatan dari Humaid min asbatinas dari Humaid. Limada? Li'ana Humaid at-Tawil khal Hammad ibnu Salamah. Maka hadis ini sahih. Kemudian perkara yang keempat, bahwa permasalahan ihtifal Maulid Nabi, maka dia itu siapa yang pertama kali melaksanakannya? Apakah Nabi? Never ever. Apakah para sahabat? Never ever. Tidak mungkin. Unbelievable. Tidak ada sunnah-sunnah yang menunjukkan kepada mereka. Lalu siapa yang menghidupkan sunnah ini pertama kalinya? Maka pertama kali yang menghidupkan kebid'ahan yang dianggap agama dan ibadah Maulid Nabi ini adalah kelompok Syiah Ar-Rafidah. Bahkan para ulama sebagian mengatakan mereka Az-Zanadiqah. Sebetulnya mereka adalah orang-orang Al-Ubaidiyun, orang-orang Rawafid, yang mana mereka yang benci kepada Islam, dari Bani Fatimiyun. Disebutkan di tarikh Qarni Rabi' au Khamis, di abad kelima, maknanya 500 Hijriah. Maka wafat Nabi Muhammad, kemudian wafat para sahabat, dan seterusnya. Tidak dirayakan Maulid Nabi kecuali di 500 tahun setelah meninggalnya Nabi, dirayakan festival Maulid Nabi. Siapa yang merayakannya? Mereka orang-orang Ar-Rafidah. Maka disebutkan di dalam tarikh, pada saat itu dirayakan bukan festival untuk Nabi saja. Di festival tahun itu adalah Maulid Nabi, dan juga Maulid Ali, dan Maulid Fatimah, dan Maulid Husain dan Hasan. Maka dirayakan itu dalam 1 tahun. Ini yang pertama kali melaksanakan kebid'ahan Maulid. Kemudian sampai sekarang desain diikuti sampai detik ini. Maka selain itu, merayakan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi katanya, maka ini pun tasyabbuh dengan orang-orang Nasara, yang mana mereka orang-orang Nasara merayakan Merry Christmas, yang intinya adalah hari kelahiran Yesus Kristus kata mereka, ataupun dengan nama Natal. Dan Natal di bahasa Latinia, makna Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Maka melaksanakan Maulid Nabi, ihtifal pesta ulang tahun Nabi, maka di sini pun tasyabbuh dengan peribadatan mereka orang-orang An-Nasara. Maka kesimpulannya, perayaan festival Maulid Nabi
Pertama, mengikuti siapa? Mengikuti kelompok Ar-Rafidah Al-Fatimiyun Al-Ubaidiyun, yang mereka kebanyakan zanadiqah, bukan dari kaum muslimin, namun mengaku dari kaum muslimin. Orang-orang Rafidah yang mencela Nabi dan mengatakan bahwa Aisyah berzina, iya dan billah. Mencela Abu Bakar wa Umar dan Utsman dan yang lainnya. Maka kita mengikuti maulid Nabi. Siapa yang menghidupkan? Mereka. Dan kita melaksanakan ihtifal maulid Nabi kama nasara yaf'aluna Eid Christmas, Natal, kelahiran Yesus Kristus. Maka dua dari mereka, ima kita mengikuti agama Nasara, dan ima kita mengikuti orang-orang Rawafid Al-Fatimiyun. Maka di sini pun kita berarti telah mengikuti kelompok-kelompok mereka yang mana telah datang larangan agar kita mengikuti kelompok-kelompok selain kaum muslimin. Bahkan jika kita mengikuti kelompok mereka, kita dari mereka. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Hasan Ibni Atiyah, dari Abi Mujib atau Abu Munib, dari Ibnu Umar. Sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang menyepertikan dalam peribadatannya dengan peribadatan orang-orang selain dari kaum muslimin, maka mereka seperti mereka. Maka menghidupkan maulid Nabi dianggap ibadah. Mengikuti siapa? Mengikuti orang-orang Rafidah Zanadiqah, maka seakan-akan kita menghidupkan sunnah mereka. Berarti kita sama dengan mereka, orang-orang Rafidah iya dan billah, yang mencela para sahabat. Dan yang kedua, tasabuh dengan agama Nasara. Agama Nasara memperingati Id mereka dengan festival kelahiran katanya Nabi mereka. Maka kita pun mempunyai peringatan maulid Nabi, hari ulang tahun Nabi. Maka di sini masuk kepada tasabbuh bil kufar dan tasabbuh dengan orang-orang Rawafid. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyepertikan ibadahnya dengan ibadah mereka, orang-orang kafir musyrik, orang-orang yang sesat jalannya, maka kita telah tasabbuh kepada mereka, tidak berada di jalan kaum muslimin. Maka yang kelima, barakallahu fikum, al-khamis al-akhir. Apakah telah datang hadis-hadis marfu' ilan nabi bi annahu fa'ala dzalik? Apakah telah datang perintah dari Nabi, wahai para sahabatku, wahai para kaum muslimin, laksanakanlah maulid Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW hidup 63 tahun. Apakah di zaman jahiliyah waktu dia masih kecil, sebelum diangkat menjadi Nabi, melewatkan umurnya dengan ulang tahun, happy birthday, tiup lilin? Tidak. Tidak ada sanad kepada itu. Dan bahkan di saat bi'tsah, di saat Nabi diutus menjadi Rasul 40 tahun sampai meninggalnya, dakwah 23 tahun, 63 tahun meninggal. Nabi 23 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, apakah pernah berkata kepada para sahabatnya, ayo para sahabatku, hari ini kita laksanakan pesta ulang tahunku, di saat dia masih hidup? Tidak ada riwayat seperti ini. Maka jika ulang tahun Nabi itu dari sunnah, maka Nabi tidak akan pernah meninggalkannya. Jika ulang tahun Nabi itu adalah ibadah yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, Nabi tidak akan pernah meninggalkannya. Karena Al-Quran telah diturunkan semuanya dan tidak disebutkan perayaan maulid Nabi. Ada ucapan maulid Nabi di dalam Al-Quran?
Dan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka telah cukup agama ini. Telah diturunkan Al-Qur'an semuanya, dan semua yang menyebabkan kepada surga telah jelas, dan semua yang menyebabkan manusia kepada api neraka telah ditahdzir, telah diperingatkan oleh Nabi. Maka jika maulid Nabi itu adalah dari sunnah, maka 23 tahun Nabi masih hidup, kenapa tidak merayakannya? Kenapa tidak ada hadis Nabi memerintahkan para sahabat untuk merayakannya? Kemudian meninggal Nabi. Dan ada zaman para sahabat, yang mana mereka para sahabat yang hidup bersama Nabi. Di zaman yang paling mulia Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, kemudian setelah itu Ali radhiyallahu anhum, semuanya khulafa ar-rasyidin, dan para sahabat-sahabat yang lain yang berilmu, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan penghafal sahabi yang paling banyak, yang hafalannya 5.740 hadis ataupun 5.374 hadis. Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis dari Nabi tentang perayaan maulid Nabi. Maka dari mana mereka orang-orang yang merayakan maulid Nabi ini? Maka Al-Qurun Al-Mufaddalah, para sahabat dan tabi'in dan itba'u tabi'in, mereka Qurun Al-Mufaddalah yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih, khairun nasil qarni atau khairun nasi qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup adalah mereka para sahabat di zamanku. Dan setelah itu para tabi'in serta para itba at-tabi'in. Maka mereka Qurun Al-Mufaddalah. Apakah telah datang dari Nabi perintah kepada mereka? Never ever, tidak ada. Maka para sahabat Qurun Al-Mufaddalah yang pertama tidak melaksanakannya. Kemudian Qurun para tabi'in yang di dalam hadis tadi. Kemudian orang terbaik setelah sahabat mereka para tabi'in. Seperti apakah Sa'id ibn Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah ibn Di'amah, Ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad ibn Sirin. Apakah mereka melaksanakan maulid Nabi? Never ever, tidak ada periwayatan dari mereka. Kemudian kita turun lagi kepada kelompok yang paling terakhir, itba at-tabi'in. Faminhum Imam Malik, dari ru'us itba'ut tabi'in. Kelompok itba'ut tabi'in terbesar Imam Malik, dan juga Imam Lais ibn Sa'd, dan juga Syu'bah ibn Hajjaj Abul Bustam, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Wadah al-Yashkuri, wa ghairuhum min itba'it tabi'in. Apakah ada sanad kepada mereka? Imam Malik ibnu Anas, Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan maulid Nabi? Never ever. Maka Qurun Al-Mufaddalah yang disebutkan oleh Nabi, khairun nas qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, tidak pernah melaksanakan maulid Nabi. Wahada, pendalilannya juga seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Majah dari Irbad ibn Sariyah, yang mana datang dari 3 jalan tabi'in. An Yahya ibnu Abi Muta', an Abdurrahman ibnu Amr As-Sulami, wa thalith an Hujr ibnu Hujr, salah satuhum yaqulun an Irbad ibn Sariyah, wa haula salasah majahil. Semuanya rawi-rawi yang majhul, namun bisa naik paling sedikit kepada Hasan li ghairi, dan telah disahihkan oleh para ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajiz. Maka kalian setelah aku meninggal, kata Nabi, akan terjadi khilaf dalam agama ini. Di antaranya apa? Maulid Nabi. Maka alaikum bisunnati,
Intabihu alaikum bisunnati, agar kalian selamat dari khilaf. Hal maulid Nabi mawjud aula minas sunnah aula? Alaikum bisunnati, kembali kepada sunnahku. Ada? Never ever. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hal Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali merayakan festival maulid Nabi? Tidak. Maka qala Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, cukup agar kalian tidak terjadi khilaf dan selamat dari khilaf, dari perselisihan yang ada. Pegang sunnahku, pegang para salaf, para sahabat al-khulafa ar-rasyidin. Maka al-khulafa ar-rasyidin dan Nabi tidak merayakan festival maulid Nabi, maka cukuplah dengan sunnah mereka. Sehingga tinggalkan dari sunnah yang kata mereka maulid Nabi. Maka dari sini 5 pendalilan pembatal bahwa maulid Nabi itu adalah dari sunnah, bukan dari sunnah. Maka mereka, orang-orang yang mengatakan maulid Nabi itu adalah sunnah, maka kita nasihati. Mungkin mereka jahil, tidak mempunyai ilmu, dan hanya sebatas mengikuti, ataupun seperti tadi, gulu dalam kecintaan kepada Nabi. Maka tidak memandang ini sunnah yang penting, ada urusannya ibadah atau tidak. Yang penting kata orang, maulid Nabi, ya sudah mengikuti maulid Nabi. Maka telah kita jelaskan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, maulid Nabi bid'ah, bukan dari sunnah. Pendalilannya telah jelas. Dan kelompok ahlul bid'ah akan membela paling sedikit dengan bid'ah hasanah. Dan mereka pun tidak malu dengan membela dengan menyanyikan lagu-lagu, dengan musik lagi dari lagu yang viral. Mereka menyebutkan maulidan kok dibid'ah-bid'ahkan. Maka semua tidak menjadi pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Maka kembali kepada judul. Di saat kecintaan kepada Nabi dikotomi, maka yang tidak melaksanakan maulid Nabi berarti tidak cinta kepada Nabi. Maka kita membantah subuhat yang terakhir di sini. Haula asyiah fil Yaman yaqulun li ahli sunnah, antum ya ayyuhal wahabiyun la tuhibuna Rasulullah. Limada? Li'ana antum la tahtafilun bi maulid Nabi. Maka mereka orang-orang asyiah di Yaman dan yang lain memberikan syubhat ini. Mereka orang-orang yang tidak melaksanakan maulid Nabi berarti tidak cinta kepada Nabi. Maka jawabnya kepada pelajaran yang tadi telah kita sampaikan. Di saat kecintaan kepada Nabi dikotomi, di saat kecintaan kepada Nabi dikotak-kotakan, disalahpahami dengan gulu, maka karena keguluan mereka menganggap kebid'ahan maulid Nabi adalah justru sunnah, maka mereka akhirnya mengklaim orang-orang yang tidak melaksanakan maulid Nabi berarti tidak cinta Nabi. Kenapa? Karena mereka tadi cinta kepada Nabi sudah dikotomi oleh pemikiran mereka yang salah dengan gulu, sehingga makna cinta kepada Nabi harus melaksanakan maulid Nabi. Mafhum al-mukhalafah, barang siapa yang tidak melaksanakan maulid Nabi, man la yahtafil bi maulid Nabi idan lam yuhib bi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahdiya wulata amrina. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negeri ini dari segala fitnah yang besar dan yang kecil, dan juga menjaga pemimpin kita Pak Jokowi dan staf-stafnya, agar Allah membimbing mereka kepada sunnah dan kepada Al-Quran, sehingga mereka memerintah negeri ini dalam keadaan penuh keadilan. Dan di saat mereka berpijak aturan-aturan dunia yang disusun di undang-undang dunia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun mentaati mereka
dengan penuh ketaatan sesuai ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan yang terakhir kita doakan, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Wahai Allah, berikanlah rizki kepada kami, rizki yang melimpah, dan bantulah dakwah kami, dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, yang mana kita membuat ma'had ini dalam keadaan dakwah free of charge, dalam keadaan gratis, free. Maka Allah membantu dari perkara-perkara yang dibutuhkan sesuai janjinya, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang membantu agama Allah, Allah akan membantu agama tersebut dan membantu orang-orang yang menghidupkan agama tersebut. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan dakwah as-sunnah di Darmasraya ini dan di seluruh Indonesia secara umum. Dan yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Sawu sufufakum, dirapatkan, diluruskan safnya. Wasallu fi ni'alikum khaliful yahud. Nabi bersabda di hadis Shaddad ibnu Aus di Sunan Abi Daud, salatlah dengan menyelisihi salatnya orang-orang Yahud dan Nasara, karena mereka tidak pernah salat dengan sandal dan sepatu mereka. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatul hatab, fi jidha hablum min masad.